Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahlan Yuliani dengan NIM 209245881 dari kelas ABI 6K. Perkenalkan, nama saya Sri Laila Nurpatihani dengan NIM 2092457 dari kelas ABI 6 angkatan 2023. Program studi administrasi bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Sofiatul Azkia dengan NPM 209245575 dari kelas ABI 6 angkatan 2023. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Ulfi Nur Awalia dengan NIM 209245899. Peredam suara Slincer Membahas masalah akibat dari limbah baju bekas. Ada 700 ton pakaian bekas diekspor ke luar negeri. Meskipun ekspor pakaian bekas dapat memberikan manfaat ekonomi bagi beberapa negara, namun juga menimbulkan masalah baru. Mungkin negara pengimpor tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengelola limbah tekstil, sehingga pakaian bekas ini dapat berakhir di tempat pembuangan sampah atau dibakar secara terbuka. Lalu, ada 2,5 juta ton pakaian didaur ulang. Angka ini menunjukkan adanya upaya untuk mengelola limbah pakaian secara berkelanjutan. Namun jumlah ini masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan total produksi pakaian dan jumlah limbah yang dihasilkan. Lalu ada 10 juta ton dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pembuangan limbah pakaian ke tempat pembuangan sampah akan memakan waktu ratusan tahun untuk terurai. Selama waktu tersebut, limbah pakaian akan mencemari tanah dan air serta menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan penyakit. Akibat dari limbah baju bekas ini terdapat dampaknya bagi lingkungan. Yang pertama, ada pencemaran air dan tanah. Limbah pakaian bekas, terutama yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti pewarna sintetis, pemutih, dan bahan pelapis, dapat mencemari lingkungan sekitar. Ketika pakaian ini dibuang sembarangan atau tidak dikelola dengan benar, bahan kimia tersebut dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air. Selanjutnya, ada pemanasan global akibat produksi dan pembakaran. Industri fashion termasuk produksi pakaian baru dan pengelolaan limbah pakaian bekas berkontribusi pada pemanasan global. Proses produksi pakaian membutuhkan banyak energi yang sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran ini melepaskan zat rumah kaca seperti karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Adapun dampaknya bagi kesehatan menyebabkan berbagai masalah seperti penyakit menular, masalah pernapasan, dan malnutrisi. Yang ketiga, ada masalah terkait dengan limbah tekstil beracun. Limbah tekstil yang mengandung bahan kimia beracun dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan manusia. Jika kontak langsung dengan limbah tekstil yang terkontaminasi, dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Dampak bagi kesehatan lainnya ada iritasi, alergi, dan penyakit kulit lainnya. Adapun gangguan dari pernapasan seperti asma dan penyakit paru-paru. Apakah baju bisa terurai? Bisa, baju bisa terurai, tetapi waktu yang dibutuhkan sangat bervariasi tergantung dari bahannya. Bila pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah, pakaian tersebut dapat terurai dalam waktu lebih dari 20 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu penguraian baju, yang pertama yaitu dari jenis bahannya. Bahan yang alami seperti katun, linen, dan wol umumnya lebih mudah terurai dalam hitungan minggu hingga beberapa bulan. Selanjutnya, yaitu bahan sintetis seperti polyester, nilon, dan akrilik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Faktor yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Suhu yang sangat lembab mempercepat proses penguraian. Yang kedua, oksigen. Adanya oksigen membantu mikroorganisme mengurai bahan organik. Yang ketiga, jenis tanah.
Jenis tanah juga mempengaruhi kecepatan penguraian. Selanjutnya, dari manakah limbah pakaian atau kain itu berasal? Limbah pakaian atau kain bisa berasal dari berbagai sumber, baik dari produksi seperti garmen maupun dari konsumsi kita sehari-hari atau personal. Di proses produksi pakaian, sisa kain. Selama proses pemotongan dan penjahitan, banyak potongan kain yang tidak terpakai dan menjadi limbah. Limbah produksi, proses pewarnaan, pencucian, dan finishing sering menghasilkan limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya. Barang cacat, produk yang tidak memenuhi standar, kualitas, atau memiliki cacat produksi juga menjadi limbah. Dari limbah personal atau konsumsi sendiri. Pakaian bekas, pakaian yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang. Fast fashion, tren mode yang cepat membuat pakaian cepat, usang, dan diganti dengan yang baru, sehingga menghasilkan banyak limbah. Bencana alam. Bencana alam seperti banjir atau gempa bumi dapat merusak pakaian dalam jumlah besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah limbah pakaian yaitu produksi massal. Semakin besar produksi pakaian, semakin banyak pula limbah yang dihasilkan. Konsumsi berlebihan, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kualitas dan daya tahan juga berkontribusi pada peningkatan limbah. Kurangnya edukasi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dari limbah pakaian. Berikut ini adalah cara mengolah limbah pakaian bekas menjadi alat peredam suara. Pertama-tama, pakaian bekas dikumpulkan lalu disortir sesuai dengan kelayakannya. Jika pakaian layak, maka akan didistribusikan kepada warga yang memerlukan. Sementara sampah pakaian akan diolah menjadi insulation felt. Insulation felt tersebut berfungsi untuk meredam panas dan menyerap suara. Salah satunya adalah insulasi bangunan yang bermanfaat untuk meredam suara dan menstabilkan suhu ruangan. Satu panel insulasi sama dengan 10 kilo limbah tekstil. Selanjutnya, pakaian dihancurkan menggunakan alat mesin pencacah, lalu dibentuk kembali untuk menjadi alat peredam suara. Pastikan sebelum memulai, hendaknya mencuci dahulu pakaian hingga bersih. Gunakan baju tidak layak pakai yang tebal dan padat untuk hasil peredaman suara yang lebih baik. Dan selalu berhati-hati saat bekerja dengan alat tajam dan bahan kimia. Adapun pakaian atau kain yang tidak lolos sortir seperti kain tekstil atau aksesoris yang ada di baju. Kemudian, untuk tidak mencemari lagi sungai, dibuatlah balok estetik dan kerajinan seperti tas, card holder, dompet, dan lain-lain. Bagaimana mengelola sampah dengan baik? 1. Membuat tempat sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. 2. Mengganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus untuk mengurangi konsumsi sampah plastik. Dan yang terakhir, manfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos. Mari kelola sampah dengan bijak mulai hari ini.